Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Ada kabar mengejutkan dari sepak bola Inggris, yaitu dari Federasi Sepak Bolanya Inggris, FA. Mereka telah mengumumkan bahwa Federasi Sepak Bola Inggris mengumumkan bahwa sudah tidak lagi bekerja sama dengan pelatih utama mereka timnas Inggris, yaitu Gareth Southgate ya. Jadi melalui laman resminya mereka, FA mengatakan bahwa kedua belah pihak antara FA dan juga Gareth Southgate sudah sepakat untuk tidak lagi melanjutkan kerjasamanya sebagai pelatih timnas Inggris ya. Jadi memang setelah pergelaran Euro 2024 ini, Gareth Southgate memutuskan untuk mundur dari kursi kepelatihan timnas Inggris yang memang kita tahu selama kurang lebih 8 tahun Gareth Southgate sudah menangani timnas Inggris gitu ya. Dan prestasi yang dicapai oleh Gareth Southgate itu yang memang secara trofi dia belum bisa membawa trofi bagi Inggris, tetapi mungkin secara pencapaian jika dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya, Gareth Southgate ini bisa dibilang ya lumayan cukup bagus ya dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya gitu. Selama kurang lebih 8 tahun ini. Jadi waktu itu Gareth Southgate ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Inggris, oleh FA, sebagai pelatih timnas Inggris pada tahun 2016 lalu ya. Kala itu dia menggantikan Sam Allardyce sebagai pelatih timnas Inggris, dan selama kurang lebih 8 tahun berjalan, pencapaian dari Gareth Southgate ini lumayan cukup bagus. Yang pertama yaitu pada Piala Dunia 2018 dia berhasil membawa Inggris melaju hingga babak semifinal. Lalu di Euro 2020 yang digelar pada tahun 2021, Gareth Southgate berhasil membawa timnas Inggris menjadi runner-up Euro. Lalu di Piala Dunia 2022 berhasil membawa Inggris ke babak perempat final, kalah oleh Prancis, dan terakhir di Euro 2024 kembali bisa membawa timnas Inggris ke babak final, namun belum bisa membawa Inggris untuk menjadi juara Euro. Memang secara pencapaian bisa dibilang Gareth Southgate ini cukup baik dari pelatih-pelatih sebelumnya, seperti halnya Sam Allardyce, lalu ada Roy Hodgson, lalu ada Fabio Capello, Sven-Göran Eriksson, yang memang di generasi-generasi sebelumnya pemain-pemain timnas Inggris itu bahkan di generasi emasnya ketika di angkatannya Steven Gerrard, lalu ada Frank Lampard, Wayne Rooney, David Beckham, itu kalau tidak salah pada saat Fabio Capello ya, atau Sven-Göran Eriksson kalau tidak salah. Tetapi pelatih-pelatih sebelumnya memang belum bisa membawa Inggris melaju jauh di event-event besar seperti Piala Dunia ataupun Euro gitu. Selalu terhenti di babak 16 besar atau 8 besar. Tetapi dengan pencapaian dari Gareth Southgate ini bisa dibilang ya tadi lumayan cukup baik gitu. Walaupun memang itu juga bisa dikatakan mungkin terbantu dengan hasil dari drawing juga atau hoki juga ya. Misal contoh di Piala Dunia 2018 Inggris bisa melaju jauh hingga ke babak semifinal, itu pun juga lawan-lawannya di bracketnya atau bagannya bertemu dengan lawan-lawan yang mungkin bisa dikatakan tidak seimbang dengan timnas Inggris gitu. Tetapi juga walaupun memang timnas Inggris ini selalu hoki di hasil drawing, itu di bracket, di babak gugur di event-event besar seperti Euro dan Piala Dunia, tapi Gareth Southgate ini selalu bisa memaksimalkan gitu.
belum tentu kan pelatih-pelatih lain atau tim besar lain ketika dapat hoki dengan hasil drawing ditempatkan di bagan yang bertemu dengan lawan-lawannya yang bisa dikatakan cukup ringan, ya belum tentu juga mereka bisa memaksimalkan hasil dari drawing tersebut. Nah, tetapi Gareth Southgate ini memang hoki dengan hasil drawing di Piala Dunia ataupun Euro, tetapi dia bisa memaksimalkan walaupun pada akhirnya di partai puncak seperti Euro yang telah 2 kali berturut-turut masuk final, Gareth Southgate ini tidak bisa memaksimalkan ya bersama anak asuhnya untuk mempersembahkan trofi pertama Euro mereka untuk Inggris gitu. Dan akhirnya setelah pergelaran Piala Eropa 2024 ini telah resmi Gareth Southgate untuk mundur dari kursi kepelatihan timnas Inggris. Nah, tentu dengan kabarnya Gareth Southgate mundur dari timnas Inggris ini memicu berbagai reaksi dari netizen ya, dengan reaksi yang beragam. Ada yang memang, terutama dari fans Inggris ya, ada yang memang mereka senang dan puas dengan keputusan tersebut karena mungkin juga sudah gregetan ya dengan pelatih mereka ini, dengan Gareth Southgate ini. Ada juga yang masih memberikan respect dan mengucapkan terima kasih kepada Gareth Southgate atas pencapaian selama 8 tahun ia menukangi timnas Inggris gitu. Jadi ada beberapa perbedaan dari netizen fans timnas Inggris ini, yaitu hal yang biasa ya, ada yang pro dan ada yang kontra memang. Nah, selain itu juga untuk saat ini memang dari FA sendiri itu belum mengumumkan siapakah pengganti dari Gareth Southgate untuk menangani timnas Inggris selanjutnya. Apakah mereka akan menunjuk dulu pelatih sementara, caretaker atau pelatih interim, sambil menunggu mereka memutuskan untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pelatih utama ke depannya. Karena juga kan pasca Euro ini timnas Inggris juga bersiap nantinya untuk gelaran UEFA National League. Begitupun juga dengan persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Ini juga nantinya tugas berat juga nanti pelatih baru untuk membawa timnas Inggris di 2 event tersebut ya. Tetapi memang di beberapa berita dengan mundurnya Gareth Southgate ini tentu ya ada beberapa nama-nama pelatih yang santer dikaitkan dengan FA, dengan timnas Inggris ya. Salah satunya ada Jurgen Klopp. Ya, kita tahu bahwa Jurgen Klopp ini sudah lama memang melatih di kompetisi Liga Inggris. Dia juga bisa mengubah Liverpool menjadi tim yang cukup solid, cukup menjadi tim yang hebat dan terkenal dengan permainan yang atraktif. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk FA bisa menunjuk Jurgen Klopp menggantikan posisinya Gareth Southgate. Apalagi sekarang memang Jurgen Klopp sedang menganggur ya. Jurgen Klopp sudah memutuskan untuk tidak lagi bersama Liverpool. Jadi kebetulan dengan menganggurnya Jurgen Klopp ini bisa menjadi pertimbangan bagi FA. Lalu juga selain Jurgen Klopp ada Thomas Tuchel, ada Mauricio Pochettino, lalu juga ada Eddie Howe. Memang yang dia adalah salah satu pemain muda yang mungkin namanya lumayan naik di kepelatihan Inggris gitu. Tetapi untuk saat ini Eddie Howe sepertinya masih berkomitmen dengan Newcastle di musim-musim berikutnya. Tetapi mungkin bisa dipertimbangkan juga bagi FA untuk menentukan ya. Lalu juga selain Eddie Howe ada nama Graham Potter. Nah, Graham Potter ini adalah mantan pelatih dari Brighton dan Chelsea. Dia bisa membuktikan di Brighton dan bisa memoles pemain-pemain muda menjadi pemain yang luar biasa gitu. Tetapi memang ketika di Chelsea, bersama Chelsea, dia agak cukup kesulitan juga untuk membuktikan bahwa dia bisa bersama tim yang besar gitu. Tetapi kabarnya Graham Potter ini adalah menjadi kandidat yang kuat untuk menjadi timnas Inggris. Kalaupun misalkan
Graham Potter ini ditawari untuk melatih timnas Inggris, pasti dia juga sangat antusias gitu ya, karena mungkin dia juga berasal dari Inggris juga gitu. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada nama besar, yaitu adalah Pep Guardiola. Kita tahu bahwa Guardiola saat ini menjadi salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Dia merubah Manchester City menjadi tim yang adidaya di Inggris maupun di Eropa. Dan kabarnya Pep Guardiola ini kontraknya akan berakhir pada tahun 2025 dan tidak akan memperpanjang lagi kontraknya bersama Manchester City. Nah, mungkin ini bisa dipertimbangkan juga oleh FA ya, untuk bisa merayu Pep Guardiola untuk bergabung menjadi pelatih timnas Inggris. Kalaupun misalkan jadi Pep Guardiola, nanti mungkin juga timnas Inggris ini bisa dibuatnya seperti Manchester City nanti ya, yang memang sebelumnya tim-tim yang bisa dianggap banyak pemain berkualitas, tetapi ketika pelatihnya tidak bisa memanfaatkan itu, nah mungkin nanti jika Guardiola ini terpilih atau ditunjuk dan dia menerima pinangan dari FA, nah mungkin bisa jadi kekuatan baru juga buat Inggris nanti ke depannya. Ya, kita tunggu saja nanti siapakah pelatih timnas Inggris selanjutnya yang akan berjuang di kompetisi UEFA National League dan juga Piala Dunia, persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.